Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait uji chi-square. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari uji chi-square. Nah, uji chi-square merupakan pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Uji chi-square tidak dibatasi oleh asumsi-asumsi ketat tentang jenis populasi maupun parameter populasi. Yang dibutuhkan hanya derajat bebas. Uji chi-square menggunakan teknik goodness of fit, yaitu dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang nyata antara banyak yang diamati yang masuk dalam masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan berdasarkan hipotesis 0. Uji chi-square tergolong ke dalam jenis statistik non-parametrik sehingga uji chi-square tidak memerlukan syarat data berdistribusi normal. Baik, memasuki slide yang kedua yaitu kegunaan dari uji chi-square. Nah, secara umum uji chi-square digunakan untuk yang pertama yaitu interdependensi atau ketergantungan yang disebabkan oleh kerjasama yang tercipta antara dua faktor atau lebih karena adanya rasa saling membutuhkan. Interdependensi itu dari satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Nah, yang kedua yaitu kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Baik, lanjut ke slide berikutnya yaitu fungsi uji chi-square. Nah, uji chi-square dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel atau satu variabel yang terdiri atas dua kategori atau lebih. Nah, selain itu, dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel atau dua variabel, serta untuk menguji hipotesis asosiatif yang berskala nominal. Dengan syarat, yang pertama yaitu data yang digunakan merupakan data berskala ukur nominal. Kemudian, yang kedua, ekspektasi setiap sel itu lebih dari 5. Kemudian, yang ketiga yaitu data disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan bahas tentang tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik. Jadi di dalam variabel kontingensi ini ada dua variabel. Yang pertama variabel baris dan variabel kolom, di mana variabel baris terdiri dari B kategorik untuk variabel pertama dan variabel kolom terdiri dari K kategorik untuk variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Nah, di sini saya kasih ilustrasi tabel kontingensi yang panah biru. Yang pertama, variabel baris. Dalam tabel kontingensi ini, variabelnya adalah hair color. Terdiri dari dua kategori yaitu red dan brunette. Kemudian untuk variabel kolom education yang panah merah itu terdiri dari tiga kategori, yaitu ada high school, college, dan graduate. Nah, untuk setiap sel yang panah kuning itu yaitu frekuensi dari setiap kombinasi kategori. Misalnya ada orang yang berambut merah dan dia masih sekolah ada sebanyak 45 orang. Dan selanjutnya ini ada tabel kontingensi 2 kali 2 dengan masing-masing kategori variabel baris. Dan variabel kolom adalah 2. Dan selanjutnya itu ada tabel kontingensi 4 kali 3, di mana variabel baris terdapat 4 kategori, sedangkan variabel kolom terdapat 3 kategori. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang karakteristik chi-square. Nah, chi-square di sini mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, nilai chi-square tidak pernah negatif karena selisih dari frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan dikuadratkan. Yang kedua, ketajaman dari distribusi chi-square tidak tergantung pada ukuran sampel, tetapi tergantung pada banyaknya kategori yang digunakan. Yang terakhir,
Distribusi chi-square bersifat dan bernilai positif. Semakin meningkat jumlah derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Kemudian yang terakhir yaitu rumus chi-square. Nah, uji chi-square di sini dihitung dengan rumus chi-square sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan b dikali sigma i sama dengan 1 sampai k. Untuk OIJ dikurangi EIJ kuadrat per EIJ, di mana OIJ adalah frekuensi setiap sel hasil observasi dan EIJ adalah frekuensi setiap sel yang diharapkan. Nah, untuk melihat nilai chi-square pada tabel itu mirip dengan nilai T. Selain harga peluangnya dibutuhkan juga derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini untuk chi-square adalah B kurangi 1 dikali K kurangi 1, di mana B adalah banyaknya baris dan K banyaknya kolom. Mungkin hanya ini dari kami kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.